Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini moderator dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pembelajaran pendekatan STACE. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Andri Rejeki, Wisnu Aji Prasetyo, Sito Nataliadi, Regisa Aulia Azahra, Iswandana, dan saya sendiri Muhammad Fajar Sidik. Kita langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian pendekatan pembelajaran STACE merupakan gabungan antara pendekatan konsep, keterampilan proses, CBSA, inquiry, dan discovery, serta pendekatan lingkungan. Namun, baik pendekatan konsep, keterampilan proses, CBSA, inquiry, dan discovery intinya sama, yaitu membahas tentang environment yang dalam berbagai kegiatan perlu ditonjolkan. Pendekatan STACE adalah pendekatan pembelajaran yang berusaha membawa peserta didik agar memiliki kemampuan memandang sesuatu secara terintegratif dengan mengkaitkan keempat unsur STACE sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Saudara Wisnu. Persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan pendekatan pembelajaran STIS. Yang pertama, tujuannya itu lebih menekankan untuk memperoleh kegiatan pembelajaran dan bukan pengajaran. Tujuan ini dimaksudkan lebih menekankan kegiatan di dalam pembelajarannya. Jadi inti pembelajarannya itu lebih ditonjolkan dalam setiap kegiatan belajar mengajar, bukan hanya pengajaran dari tenaga pendidiknya saja, tapi harus siswanya juga ditonjolkan dalam kegiatan ini. Kedua, memperoleh dorongan dan menerima inisiatif serta otonomi. Yang ketiga, memperhatikan peserta didik sebagai makhluk hidup yang memiliki keinginan dan tujuan. Dalam pencapaian tujuan pembelajaran, difokuskan kepada peserta didik agar memiliki tujuan dalam mencapai kegiatan belajar ini. Yang keempat, mengambil berat peranan pengalaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Pengalaman peserta didik ini sangat penting. Pengalaman ini bisa diambil dalam setiap proses kegiatan belajar, baik itu di dalam pembelajaran di sekolah, pembelajaran di lingkungan keluarga, maupun pembelajaran di lingkungan rumahnya. Yang kelima, memperoleh bimbingan untuk mengembangkan rasa ingin tahu terhadap alam dan segala hal. Yang keenam, pendidikan perhatikan model mental peserta didik. Pendidikan memperhatikan model mental ini, maksudnya itu pendidikan itu difokuskan ke setiap karakter peserta didik yang berbeda-beda. Karena di setiap sekolah maupun di dalam kelas itu, peserta didik, siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Guru itu harus tahu gitu, mana karakter siswa yang beda-beda, sehingga guru itu harus membimbing dengan metode pendekatan pembelajaran STACE ini. Yang ketujuh, menekankan perlunya atau pentingnya kinerja dan pemahaman ketika memulai pembelajaran.
Yang ke-8, mendorong peserta didik untuk melibatkan diri dalam perbincangan dengan guru dan sesama pelajar secara bersama atau kooperatif. Mendorong itu maksudnya itu mendorong atau memberikan semangat kepada peserta didik dalam kegiatan belajar. Harus memiliki komunikasi dua arah antar guru maupun siswa. Yang ke-9, melibatkan peserta didik dalam situasi yang sebenarnya. Melibatkan peserta didik dalam situasi yang sebenarnya ini tuh maksudnya itu benar-benar memfokuskan peserta didik itu untuk bisa mengikuti setiap pembelajaran yang ada, entah itu pembelajaran tematik 1, 2, 3, dan 4 dengan metode pendekatan pembelajaran STIS ini lebih difokuskan dengan situasi yang sebenar-benarnya. Yang terakhir, mempertimbangkan keyakinan dan sikap peserta didik. Mungkin sekian penjelasan tentang tujuan pendekatan pembelajaran STIS ini. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Wisnu telah menjelaskan apa dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Regisa. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi pendekatan pembelajaran SIITS. DAS pada tahun 1999 dalam Raja tahun 2009 mengemukakan 4 langkah kegiatan kelas secara komprehensif merupakan mengembangkan pemahaman murid dan pelaksanaan suatu proyek SITS yang berhubungan dengan perservis guru. Yang pertama yaitu ada fase invitasi. Pada fase invitasi, guru menghasilkan beberapa kasus atau topik untuk dijadikan penyelidikan. Yang kedua yaitu eksplorasi. Dalam eksplorasi ini, guru dan murid mulai mengidentifikasi daerah kritis penyelidikan. Fase yang ketiga yaitu mengusulkan penjelasan dan solusi. Pada tahap ini, siswa mengatur dan mensintesis informasi yang mereka telah kembangkan sebelumnya di dalam penyelidikan. Yang keempat yaitu fase mengambil tindakan. Berdasarkan temuan-temuan yang telah ditemukan oleh siswa tersebut, yang dilaporkan pada fase ketiga, siswa menerapkan temuan-temuan mereka dalam bentuk beberapa aksi sosial jika tindakan ini melibatkan masyarakat sebagai pelaksana. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Regisa telah menjelaskan tentang implementasi. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada si Bajar yang akan dijelaskan oleh Saudara Sito Nataliadi. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil belajar. Hasil belajar dapat diartikan sebagai pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap, apresiasi, dan keterampilan. Yang pertama, pemikiran siswa tidak hanya berisi sains dan teknologi saja, namun kaya dan peka akan lingkungan, masyarakat, sains, teknologi, serta saling keterkaitannya. Yang kedua, kondisi setiap jengkal tanah dan lingkungan sekolah menjadi hijau dan rimbun oleh pohon-pohon besar, tanaman maupun rumput yang terawat dengan rapi. Yang ketiga, kepekaan terhadap masalah lingkungan yang rusak seperti tanah, air, maupun udara yang dapat menjadi topik perbincangan di kalangan para siswa. Sekian, terima kasih pada moderator. Baik,
terima kasih kepada Saudara Natalia telah memaparkan apa itu dari hasil belajar. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam penyampaian yang tidak begitu baik. Kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.